Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu dimanapun berada saat ini. Sukacita mewarnai hati kita ketika kembali menikmati persekutuan dalam renungan pagi Rabu 23 Maret 2022. Mari kita siapkan hati mendengar sabda kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Lembut dan indah tutur katamu ya Tuhan, yang mampu menyejukkan hati dan meneguhkan iman kami. Karenanya pagi ini kami rindu untuk mendengar suara Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini untuk memahami dan mengerti firman-Mu, agar dari firman-Mu kami beroleh hikmat yang membawa kami pada jalan yang Tuhan kehendaki. Inilah kami Tuhan yang telah sedia untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Salah satu fakta penting dalam dunia modern adalah betapa sibuknya orang. Bahkan seringkali kita jumpai di depan pintu rumah ataupun status di sosial media dicantumkan keterangan "jangan mengganggu, sedang sibuk." Ada beberapa alasan ketika seseorang mengatakan dirinya sedang sibuk. Ada yang sibuk karena pekerjaan, di kebun, di kantor, berbisnis, atau pekerjaan lainnya. Ada yang sibuk mengurus keluarganya, hingga mengatakan bahwa tak ada waktu untuk memikirkan atau memberi perhatian kepada orang lain. Ada juga yang menyibukkan dirinya karena masalah-masalah atau pikiran-pikiran yang membuat ia khawatir, sehingga tak ada waktu untuk memikirkan atau memberi perhatian kepada lingkungan sekitarnya. Dampak dari banyaknya orang yang sibuk adalah ada orang-orang yang tak dapat perhatian, ada orang yang terabaikan, ada orang yang tak dapat bergerak maju karena tak mendapat dukungan dari orang lain. Apakah saudara-saudara menyukai dunia yang seperti ini? Yang cuek dan saling tidak peduli, saling tidak terikat, dan menyendiri. Jika kita terus-menerus menutup mata pada orang-orang sekeliling kita, maka banyak orang yang akan terabaikan. Sama seperti bacaan kita saat ini. Seorang yang sakit selama 38 tahun hanya menunggu di samping kolam Betesda.
Karena orang-orang pada waktu itu percaya bahwa goncangan pertama air di kolam Bethesda ini akan membawa pemulihan. Itulah mengapa banyak orang berebutan untuk turun lebih dulu di kolam itu. Dan Yesus menjumpai orang sakit ini yang menanti harapan di kolam Bethesda. Yesus mengatakan, "Maukah engkau sembuh?" Orang sakit ini tidak langsung mengatakan, "Ya, saya mau." Tetapi ia mengatakan, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang." Perkataan ini menunjukkan bahwa selama ini ia sendiri 38 tahun sakit yang dideritanya, tak ada yang peduli dan tak ada yang memberi perhatian. Nampaknya tak hanya sakit fisik yang dirasakan orang ini, tetapi orang ini juga sakit psikis karena merasa terabaikan dan tak dipedulikan. Ia mungkin sudah pasrah, tinggal menunggu kematiannya. Tetapi Yesus membuka harapan baru baginya. Yang menjadi perenungan kita saat ini, kita berada posisi yang mana? Apakah kita sama seperti orang yang sakit tadi? Yang tak ada kawan, tak ada teman, tak ada yang peduli dalam hidup kita di saat kita sedang berjuang menghadapi pergumulan hidup yang begitu berat. Atau kita sama seperti orang yang banyak, yang tidak peduli dengan keadaan sekitar kita, tidak peka terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan yang terabaikan. Bukalah matamu, pandanglah sekelilingmu. Banyak orang yang butuh pertolongan. Banyak orang yang merasakan kesepian dan terabaikan. Jadilah berkat bagi sesama. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, yang menjumpai kami kembali melalui firman yang telah kami renungkan bersama. Tentunya menegur, menasihati kami dalam kami menapaki kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, di mana kami diajarkan untuk semakin peduli dengan keadaan sekitar kami dan tidak meragukan kuasa Allah yang mampu melepaskan kami dari pergumulan hidup yang berat. Tolonglah kami Tuhan untuk menjalankan tugas kami sepanjang hari ini dengan baik. Beri kami hikmat, kekuatan, imun yang baik, agar kami mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang akan belajar secara virtual ataupun yang belajar di sekolah, yang penyusunan skripsi, berkati mereka semua ya Tuhan. Berikan mereka kecerdasan dan kesanggupan di dalam mengikuti proses pembelajaran. Bagi orang tua kami yang lanjut usia, jaga dan lindungi mereka Tuhan. Beri keteguhan iman di dalam menghadapi atau menikmati masa-masa tua ini. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, jamahlah ya Tuhan, sehingga dengan kuasa dan kasih Tuhan mereka dapat pulih. Ya Tuhan, pada akhirnya kami membawa hidup kami, diri kami, seluruh keberadaan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terimalah doa kami, karena kami berdoa hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.